Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau nyelam nih ke sebuah konsep yang fundamental banget. Tulang punggung pencerahan lah istilahnya. Akal budi atau rasionalitas. Betul. Kenapa ini penting? Terus kenapa kok rasanya susah banget ya buat kita terapkan? Nah, panduan utama kita kali ini bab 21 dari bukunya Steven Pinker, Enlightenment Now. Buku yang penting itu ya. Iya. Misi kita dalam penelusuran ini gini. Kita coba pahami esensi akal budi, kenapa juga di zaman informasi melimpah gini kita malah sering irasional, dan gimana caranya biar kita bisa lebih oke dalam memakai akal budi kita. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Tentu, akal budi ini seperti yang Anda bilang tadi fundamental, bukan cuma konsep filsafat di awang-awang gitu, tapi alat praktis. Alat yang dorong kemajuan manusia. Alat ya? Iya, alat. Dan kayak alat penting lainnya, ya harus dirawat, dipahami cara kerjanya, termasuk juga batasannya di mana. Apalagi zaman sekarang ya kan, peluang banyak, tapi jebakan informasinya juga banyak. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Pinker itu mengulas argumen cerdas dari filsuf Thomas Nagel. Intinya gini, kalau Anda coba pakai akal budi buat menyangkal akal budi itu sendiri, ya, tindakan itu malah jadi bukti paling kuat kalau akal budi itu ada dan lagi Anda pakai. Mirip kayak cogito ergo sum, Descartes, aku berpikir maka aku ada. Ah, iya. Kita nggak bisa nggak pakai penalaran buat meragukan penalaran. Jadi ini bukan soal percaya atau nggak percaya sama akal budi, tapi ini medium berpikir kita sendiri. Implikasinya ini dalam loh. Argumen Nagel ini nunjukin kalau akal budi itu ya fondasi prasyarat gitu. Buat semua argumen, buat diskusi rasional. Jadi kayak dasarnya banget ya. Iya, tiap usaha buat buktiin akal budi itu nggak valid, malah secara paradoks harus pakai proses penalaran yang sama. Jadi ya ini bukan soal keyakinan atau iman, tapi pengakuan fungsi dasar cara kita paham dan interaksi sama kenyataan. Nerima ini bukan berarti kita anggap sempurna, tapi ya mengakui kalau cuma ini alat yang kita punya buat debat secara logis. Nah, ini nyambung langsung ke ide inti pencerahan. Pinker ini meluruskan salah paham yang umum banget. Para pemikir pencerahan, kayak Kant, Spinoza, Hume, Adam Smith, mereka ini jauh dari naif. Oh, justru itu ya? Iya, mereka sadar banget betapa seringnya manusia itu bertindak irasional, dipengaruhi emosi, prasangka, bias, macam-macam lah. Justru karena sadar ada bug di sistem pikir kita ini, makanya mereka getol banget menekankan pentingnya pakai akal budi secara sadar dan sengaja. Akal budi itu bukan kondisi alami kita, tapi sebuah, project gitu. Upaya terus-menerus buat ngatasin kelemahan bawaan kita. Tepat sekali. Ini penting nih buat dipahami. Kritik yang bilang pencerahan itu naif karena anggap manusia makhluk rasional sepenuhnya itu keliru. Keliru ya? Iya. Pinker negasin pencerahan itu justru berangkat dari pengakuan atas irasionalitas kita dan nawarin akal budi sebagai solusi atau alat buat menavigasinya. Akal budi itu aspirasi, bukan deskripsi kondisi manusia saat itu atau bahkan sekarang loh. Dan disinilah ironi besar zaman modern yang disorot Pinker di bab 21 ini. Kita kan sekarang banjir akses informasi, ya kan? Betul. Yang nggak kebayang sama generasi dulu. Betul. Tapi di saat yang sama, kita lihat gelombang irasionalitas yang, bikin khawatir. Penyangkalan sains mapan kayak perubahan iklim atau keamanan vaksin, nolak evolusi, sampai suburnya teori konspirasi. Ini gimana bisa terjadi coba? Nah, Pinker, dia ngutip riset psikolog dan Kahan, nyajiin penjelasan yang cukup mengusik ya. Ambil contoh sikap ke perubahan iklim. Oke. Riset Kahan itu nunjukin korelasi yang lebih kuat antara sikap orang dengan afiliasi politiknya dibanding sama tingkat pemahaman sainsnya. Oh, jadi lebih ke politiknya daripada ngerti sainsnya? Iya, artinya orang nggak perlu paham detail ilmiahnya buat setuju atau nggak setuju sama konsensus ilmuwan iklim. Keyakinan mereka lebih sering cerminin identitas kelompok mereka aja. Tunggu. Jadi ini bukan soal kurang info atau kurang pendidikan sains gitu aja. Bahkan orang yang katakanlah terdidik pun bisa kejebak pola ini. Justru itu intinya, malah Kahan nemuin kalau orang dengan literasi sains dan kemampuan kuantitatif paling tinggi, kadang malah yang paling terpolarisasi. Loh, kok bisa? Mereka pakai kecerdasan mereka bukan buat cari kebenaran objektif, tapi buat lebih, lihai menafsirkan bukti biar cocok sama narasi kelompoknya.
Wow. Pinker juga nyorot kesalahpahaman detail ilmiah, bahkan di antara mereka yang setuju loh sama isu perubahan iklim. Misalnya banyak yang salah kaprah mikir kalau cairnya es laut Arktik, yang kan udah ngapung tuh, itu penyumbang utama naiknya muka air laut. Oh, bukan itu ya? Bukan, dampak jauh lebih besar itu ya dari lapisan es di daratan kayak Greenland, Antartika, yang mencair ke laut. Atau sering bingung antara pemanasan global sama lubang ozon. Iya, iya, sering dengar itu. Nah, ini nunjukin betapa dalamnya bias bisa bekerja, bahkan pas kita ngerasa ada di sisi yang benar. Ini jadi pertanyaan buat Anda nih. Kenapa kesetiaan ke kelompok bisa begitu kuat, ngalahin fakta di era informasi ini? Itu pertanyaan yang, nusuk juga ya. Teorinya Kahan, yang disebut kognisi pelindung identitas atau identity protective cognition, atau ada juga istilah penalaran termotivasi, motivated reasoning, itu coba jawab. Oke, gimana tuh? Sederhananya gini, buat individu dalam lingkungan sosial, biaya sosial kalau kita nyebrang dari suku atau kelompok kita, misalnya dianggap aneh, nggak setia, atau bahkan dikucilin, itu seringkali rasanya jauh lebih gede daripada biaya pribadi kalau kita megang keyakinan yang keliru secara fakta. Jadi mending salah fakta daripada dikucilin gitu. Kurang lebih gitu. Akibatnya, keyakinan kita, terutama pada isu-isu yang memecah belah, fungsinya jadi kayak lencana identitas, penanda kesetiaan ke kelompok. Nyanyian narasi kelompok itu sama aja kayak nanyain identitas diri dan posisi sosial kita. Jadi intinya, demi diterima geng kita, otak kita cenderung milih salah secara fakta daripada dianggap khianat sama kelompok. Fakta jadi nomor 2, loyalitas nomor 1. Itu kedengarannya agak suram ya? Iya, itu cara pandang yang provokatif sih, tapi nangkap esensi argumen Kahan. Ini bukan berarti orang sengaja milih bohong ya, tapi bias kognitif mereka itu kerja di bawah sadar buat ngelindungin identitas sosial mereka. Oke. Studi klasik oleh Lord, Ross, dan Lepper soal hukuman mati itu contoh bagus. Mereka kasih partisipan 2 studi fiktif, metodologinya sama kuatnya. 1 dukung hukuman mati efektif, 1 lagi nentang. Terus hasilnya? Hasilnya, partisipan nilai studi yang dukung pandangan awal mereka itu jauh lebih kredibel, metodologinya lebih bagus. Sementara mereka kritis banget dan nemuin banyak cacat di studi yang nentang pandangan mereka. Ini bias konfirmasi yang ditenagai sama identitas dan keyakinan awal. Jadi benar-benar nyari pembenaran ya? Bisa dibilang gitu. Pinker bahkan bikin analogi menarik. Fanatisme politik itu mirip fanatisme olahraga. Oh ya? Gimana tuh? Studi nunjukin kadar testosteron pendukung partai bisa naik turun pas jagoan mereka menang atau kalah pemilu, mirip reaksi fans pas timnya tanding. Emosi dan identitas kelompok itu kuat banget perannya. Oke. Ini membawa kita ke titik krusial nih. Kalau masalahnya bukan cuma kurang info, tapi gimana otak kita ngebajak penalaran demi lindungi identitas kelompok, apa kita kejebak selamanya? Bisa nggak sih kita latih akal budi kita biar lebih tahan sama bias kayak gini? Nah, untungnya. Untungnya, Pinker jawab, bisa. Tapi pendekatannya mungkin perlu lebih dari sekedar nambah jam pelajaran sains di sekolah. Persis. Kalau tantangannya ada di proses bernalarnya, ya solusinya juga harus targetin proses itu. Kita perlu belajar bagaimana berpikir, bukan cuma apa yang harus dipikirkan. Disinilah jadi sangat menarik. Pinker ngenalin kita ke konsep super forecaster dari riset Philip Tetlock. Iya, itu menarik banget. Super forecaster ini orang biasa loh, bukan pakar intelijen atau profesor top, tapi secara konsisten bisa bikin prediksi akurat soal peristiwa geopolitik yang rumit. Apa rahasianya? Ternyata bukan IQ super tinggi atau akses info rahasia. Melainkan cara mereka mikir. Pinker ngurain beberapa ciri kunci super forecaster ini. Pertama, mereka cenderung mikir secara Bayesian. Bayesian? Apa tuh maksudnya? Secara sederhana ya, mereka mulai dengan perkiraan awal yang masuk akal, disebut base rate atau probabilitas dasar, terus cara cermat dan bertahap update keyakinan mereka seiring masuknya bukti baru. Jadi nggak kaku ya? Nggak kaku. Mereka nggak gampang goyah sama satu berita heboh atau data tunggal. Mereka kalibrasi ulang keyakinan mereka secara proporsional sama bobot bukti baru. Bayangin kayak peramal cuaca yang terus update prediksinya berdasarkan data satelit terbaru, bukan cuma lihat keluar jendela saat ini. Cukup masuk akal. Terus apa lagi cirinya? Kedua, mereka secara sadar ngadopsi sikap aktif berpikiran terbuka. Actively open-minded. Ini lebih dari sekedar toleran sama pandangan beda loh.
Lebih gimana? Mereka secara aktif nyari sudut pandang alternatif dan bukti yang mungkin bertentangan sama hipotesis awal mereka. Tujuannya bukan buat buktiin diri bener, tapi buat dapat gambaran seakurat mungkin. Mereka agresif nyari info, tapi juga hati-hati banget biar nggak overreact atau malah underreact, nggak nganggap remeh signifikansi bukti baru itu. Nyari bukti yang ngelawan keyakinan sendiri, itu butuh kerendahan hati yang luar biasa ya. Tepat. Dan ini nyambung ke poin ketiga yang krusial, cara mereka mandang kesalahan. Buat super forecaster, prediksi yang keliru itu bukan aib yang harus ditutupi atau dirasionalisasi. Terus gimana? Sebaliknya, kesalahan itu feedback berharga, kesempatan emas buat kalibrasi ulang model mental mereka soal dunia dan perbaiki proses berpikir mereka di masa depan. Fokusnya itu akurasi prediktif, bukan ngelindungin ego atau reputasi. Mereka belajar dari salah, bukan menghindarinya. Jadi, ada contoh nyata orang-orang yang berhasil ngatasin bias dan mikir lebih jernih. Ini ngasih harapan dong ya. Artinya, kemampuan nalar yang lebih baik itu bisa dipelajari dan dilatih. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar nih, Pinker optimis banget soal ini. Dia ngutip berbagai penelitian soal program debiasing, program yang dirancang khusus buat ngurangin bias kognitif yang nunjukin hasil positif. Contohnya gimana tuh programnya? Misalnya pelatihan berpikir kritis dan logika yang nggak cuma ngajarin teori, tapi ngelatih peserta buat secara aktif ngenali dan ngoreksi berbagai jenis kekeliruan berpikir, fallacies gitu, dalam konteks kehidupan nyata yang macam-macam, dari iklan sampai argumen politik. Saya ingat Pinker juga nyebut soal potensi pakai game komputer ya, yang dirancang buat latih penalaran. Betul. Kelebihannya kan, game bisa kasih feedback langsung, berulang kali, bantu pemain belajar dari keputusan yang kurang oke di lingkungan yang aman. Iya, itu efektif. Juga pentingnya strategi nerjemahin konsep abstrak kayak probabilitas atau korelasi jadi skenario konkret dan visual yang lebih gampang dicerna intuisi kita. Otak kita kan lebih gampang paham frekuensi, 10 dari 100 orang, daripada persentase abstrak, 10%. Bener banget. Dan tentu saja nerapin prinsip penilaian yang baik ala Tetlock dan super forecaster tadi, mikir probabilistik, aktif cari perspektif beda, dan belajar dari salah. Poin paling penting yang ditekankan Pinker adalah bahwa peningkatan kemampuan berpikir ini yang didapat dari program-program itu terbukti bisa ditransfer ke domain atau subjek baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Oh, jadi nggak cuma berlaku di situ aja ya? Iya, ini bukan sekedar hafal fakta atau rumus, tapi benar-benar nge-upgrade perangkat lunak penalaran kita. Pinker juga lihat ini sebagai tren positif yang lebih luas di masyarakat. Akal budi dan pendekatan berbasis bukti mulai nyebar ke berbagai institusi. Kita lihat munculnya jurnalisme data, inisiatif fact-checking yang makin banyak. Di kedokteran, ada gerakan kuat ke evidence-based medicine. Analisis intelijen modern makin pakai penalaran Bayesian. Bahkan, di kebijakan sosial, ada gerakan randomistas yang pakai eksperimen terkontrol acak buat uji ketat mana program yang beneran efektif bantu masyarakat. Ini semua contoh penerapan akal budi secara sistematis. Tapi, ini bawa kita balik ke medan perang terberat buat akal budi, ranah politik dan ideologi. Nah, ini dia. Disinilah penalaran termotivasi dan identitas kesukuan paling berkuasa. Susah banget buat tetap objektif kalau fakta berlawanan langsung sama keyakinan inti ideologi atau isme yang kita anut atau yang dianut kelompok kita. Ya sih. Ideologi seringkali nawarin visi dunia yang koheren, nyaman secara emosi, tapi cenderung kaku dan resisten sama bukti empiris yang nggak sesuai. Terus, apa solusinya menurut Pinker? Mengingat kuatnya cengkraman ideologi ini. Pinker nganjurin pendekatan yang lebih pragmatis, rendah hati, dan eksperimental. Daripada kita kekeh sama satu isme murni, mau itu sosialisme, libertarianisme, atau apapun, sebaiknya kita perlakukan kebijakan publik dan tatanan sosial itu kayak serangkaian hipotesis yang perlu diuji secara empiris. Diuji gimana? Ya, dilihat mana yang terbukti dalam prakteknya paling efektif ningkatin kesejahteraan manusia secara luas. Kita harus mau belajar dari data dan pengalaman, nggak peduli solusi itu secara tradisional dianggap kiri atau kanan. Jadi fokus di hasil nyata ya, bukan label ideologisnya. Tepat.
Ini menghubungkan kita pada pertanyaan penting nih, gimana kita bikin keputusan kolektif yang lebih baik? Pendekatan rasional dan empiris kayak yang dipraktekkan di evidence-based medicine, analisis super forecaster, atau evaluasi kebijakan ala randomistas, itu punya potensi hasilin kebijakan yang jauh lebih efektif daripada cuma ngandelin intuisi pemimpin, tradisi turun-temurun, atau dogma ideologis yang kaku. Jadi bukan berarti ninggalin nilai-nilai ya? Bukan berarti ngabaikan nilai-nilai, tapi mastiin cara kita capai nilai-nilai itu didasarin sama pemahaman terbaik soal gimana dunia ini benar-benar bekerja. Pinker kemudian lihat data global dan nyimpulin, berdasarkan bukti empiris sampai saat ini, bahwa masyarakat yang cenderung paling sejahtera, damai, maju, itu bukan yang anut satu ideologi ekstrim, melainkan Melainkan, negara demokrasi liberal yang berhasil ngeramu kombinasi berbagai elemen. Norma sipil kuat, hormat hak individu, pasar yang relatif bebas tapi diregulasi bijak biar nggak kelewatan, jaring pengaman sosial yang cukup, investasi desain dan pendidikan. Resepnya kompleks, bukan formula simpel dari satu isme. betul, campuran ya. Saya jadi ingat kutipan jenaka dari komedian Pat Paulsen yang dikutip Pinker. Kalau nanti kaum sayap kanan atau kaum sayap kiri yang sepenuhnya menguasai negeri ini, Anda tahu pasti pesawatnya akan terbang berputar-putar. Haha, kutipan itu meski lucu, nangkap kebenaran penting. Pendekatan ideologis yang kaku, hitam putih, seringkali gagal ngatasin kompleksitas dunia nyata dan trade-off yang pasti ada dalam mengatur masyarakat. Nggak bisa dihindari ya? Nggak bisa. Pendekatan yang lebih rasional, berbasis bukti, adaptif, mau belajar dari berbagai sumber, meskipun mungkin kurang memuaskan buat penganut fanatik suatu ideologi, punya peluang lebih besar buat benar-benar ningkatin kualitas hidup banyak orang. Wah, ini eksplorasi yang kaya banget ya dari bab 21 buku Pinker. Kita udah lihat gimana akal budi itu fondasi kemajuan manusia, tapi sekaligus betapa rentannya dia sama bias kognitif kita sendiri dan tekanan buat ikut-ikutan kelompok. Jika dirangkum nih, pesan utamanya mungkin begini. Akal budi itu kompas terbaik yang kita punya buat navigasi kompleksitas dunia dan perbaiki kondisi manusia. Tapi dia nggak kerja otomatis. Harus diusahain ya. Harus aktif diasah, waspada sama tarikan irasionalitas dalam diri kita dan dari lingkungan sosial kita. Kabar baiknya, kapasitas kita buat nalar lebih baik itu nyata. Kita bisa latih diri jadi pemikir yang lebih jernih, objektif, efektif, lewat kesadaran diri, belajar, dan pakai alat-alat pikir yang lebih disiplin. Ini perjuangan terus-menerus ya, di tingkat individu, ya dalam bangun institusi masyarakat yang lebih rasional. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang menyimak? Kita udah bahas betapa gampangnya penalaran kita dibelokkan sama loyalitas kelompok, bahkan pas hadapin fakta. Pertanyaan reflektif buat Anda bawa pulang. Sadar akan kecenderungan ini, langkah konkret apa yang bisa Anda ambil dalam keseharian buat coba evaluasi informasi secara lebih jernih dan objektif. Terutama informasi yang nantang keyakinan kelompok Anda atau yang bikin Anda merasa, nggak nyaman. Pertanyaan bagus itu. Gimana kita semua bisa sedikit demi sedikit jadi super forecaster dalam hidup kita sendiri, menavigasi lautan informasi ini dengan lebih bijaksana. Terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran mendalam kita tentang akal budi kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.